Ya, terima kasih. Kita di sini mengadakan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Sebagai informasi bagi yang belum tahu ISMI didirikan pada tahun 2013 oleh 4 organisasi Islam besar di Indonesia, yakni MUI, NU, Muhammadiyah, dan IJMI. Dan ini adalah seperti organisasi bisnis, seperti namanya, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Jadi kita di sini juga harus tambahkan bahwasanya kita fokus kepada UKM. Jadi ini adalah rumahnya untuk UKM juga. Dan saat ini kita punya beberapa program fokus kita, ya diantaranya dagang, pangan, dan papan. Kemudian juga ada industri sedang ditambah, dan semuanya harus kita secara khusus memperhatikan teknologi dan inovasi. Karena untuk menyukseskan usaha kita di bidang apapun, kalau di tahun 2025 ke atas itu pasti sudah tidak mungkin kita tidak mengenal teknologi yang kita terapkan juga untuk berinovasi. Jadi, dan kalau saya bilang teknologi tidak harus semuanya digital, ya, dia pun digital dominan, tapi tidak semuanya digital. Ada juga yang non digital, misalnya terkait dengan teknologi untuk pengolahan atau teknologi untuk kesehatan dan sebagainya. Itu banyak sekali contoh-contoh. Ya, temanya untuk tahun ini adalah kolaborasi dan inovasi untuk mencapai kedaulatan pangan. Pangan ini kan, kedaulatan pangan kan adalah satu program inti daripada pemerintahan Presiden Prabowo, selain daripada kedaulatan air dan kedaulatan energi. Dan kita melihat bahwa pangan ini merupakan peluang yang sangat baik untuk banyak pengusaha kecil menengah kita di Indonesia. Karena untuk mencapai itu bukan saja kita harus membuat sektor pertanian kita lebih produktif, tapi juga apa yang dihasilkan dari bumi dan laut kita harus kita sebetulnya olah sendiri di Indonesia. Jadi yang telah terjadi di sektor mineral dengan adanya program hilirisasi, alangkah baiknya juga kita terapkan di sektor pertanian perikenan. Jadi apa yang kita ada di Indonesia harus kita juga olah sebanyak mungkin ya untuk diri kita, tapi juga untuk ekspor keluar. Selain dari itu, yang kita lihat hari ini juga ada, karena ISMI sudah ada puluhan, mungkin lebih dari 20 ya, Orwil se-Indonesia, 23 Orwil itu organisasi wilayah. Yang hadir hari ini ada 7, yang lain mungkin lewat Zoom. Ya. Nah, ini adalah Rakornas tentunya dengan format hibrid. Ya. Jadi ada yang hadir secara fisik, ada yang hadir secara virtual. Ya, saya juga harap bahwasanya ini bukan saja saya memberikan arahan, masukan dan bersama dengan para waketum dan sekjen dan bendum, tapi juga terjadi adanya diskusi-diskusi antar anggota-anggota ISMI. Karena saya kira kita memang apapun yang kita harus interaktif. Ya. Interaktif itu adalah satu pola yang menurut saya paling bermanfaat, karena banyak pertanyaan yang mungkin masih ada di dalam kepala-kepalanya, itu harus ditanyakan, masih ajukan, sehingga kita semuanya bisa belajar dari pertanyaan tersebut. Dia pun kadang juga ada hal-hal yang belum kita pikirkan sebagai pimpinan, dan apa yang kita mau mencapai bersama itu juga harus kita kembangkan bersama. Saya kira kurang lebih begitu. Pak, ISMI sendiri melihat geopolitik perdagangan internasional saat ini seperti apa? Ya, dan kebijakan Trump kemarin. Tadi saya sudah sampaikan ya, dagang kita di Indonesia dan dimanapun di dunia ini memang sedang mengalami adanya ketidakpastian yang sangat besar ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan tarif yang terutama terdorong oleh satu negara, tapi menimbulkan banyak jawaban dari negara-negara lain ya. Ada 2 cara yang sebetulnya, dan ini kan bukan level ISMI saja, tapi level negara atau banyak negara. Ada 2 tipe jawaban. Ada yang langsung ada retaliasi. Jadi Amerika Serikat membuat tarif, dia juga membuat tarif. Ada yang tidak. Ada yang negosiasi. Kita termasuk yang kedua. Kita lebih ke negosiasi. Dan kalau kita mendengar para pakar di bidang perdagangan internasional, memang yang terbaik sebenarnya kita jangan reaksi dengan tarif. Karena di sejarah dunia ini, kalau kita lihat krisis ekonomi dunia itu biasanya dicetuskan oleh adanya perang tarif. Kalau semuanya hanya jawab dengan tarif, maka akhirnya perdagangan internasional berhenti, dan itu akan meruntuhkan ekonomi dunia. Jadi jangan kita ke arah situ. Jadi Indonesia ini memang saya kira saat ini juga ada delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Menko Ekonomi yang sedang ada di Washington dengan beberapa menteri-menteri lainnya, dan mungkin ketua Kadin juga lagi di sana.
Tapi buat ISMI bagaimana ya? Jadi kalau buat ISMI, kalau kita lihat tadi kan makro gitu ya. Jadi kita sebagai negara tidak mengacu kepada kebijakan retaliasi, tapi kita justru negosiasi. Dan kita, apalagi yang harus kita buat? Kita harus reformasi dan inovasi. Ada kalimat yang sangat diketahui orang waktu Winston Churchill, mungkin pernah dengar. Winston Churchill adalah Perdana Menteri Inggris Raya pada Perang Dunia Kedua, dan dia mengatakan dalam bahasa Inggris, don't let a crisis go to waste. Maksudnya gini, jangan kita tidak menggunakan krisis, karena krisis adalah kesempatan untuk kita berinovasi. Ya. Jadi justru di krisis itu yang harus kita berinovasi, jadi untuk memperkuat diri. Jadi yang sedang terjadi di Indonesia kan telah diadakan deregulasi, ya. Ada membuat kita berdagang dengan yang di luar itu lebih mudah. Kita juga harus inovasi untuk menggantikan dagang yang kemungkinan akan kehilangan dengan Amerika dan teman lain. Di mana? Di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, mungkin Eropa. Jadi apa yang sudah lama kita mau adakan dengan negara-negara mereka, misalnya ada kesepakatan dagang yang memudahkan dagang di antara negara, harus benar-benar diadakan. Bayangkan dengan Eropa yang namanya CEPA, Comprehensive Economic Partnership, udah berapa tahun itu tidak jadi-jadi. Harus dijadikan sekarang juga. Biasanya kendala kan ketidaksepakatan mengenai CPO dan sebagainya. Itu ya udahlah, sekarang kita harus benar-benar berkomitmen diselesaikan dalam tahun ini misalnya ya, untuk menggantikan itu. Kalau kita lihat Amerika Serikat, itu kan ada 5 item atau 5 jenis industri yang terkenal, yang paling terkenal. Garment, sepatu, mebel, produk karet. Ya, memang premanisme itu ada satu gejala yang kita lihat. Saya kira itu juga didorong oleh situasi kondisi ekonomi, gitu ya. Karena memang kalau kita terus terang ya banyak orang yang menganggur kan, dan itu menimbulkan adanya kebutuhan gitu. Kemudian itu ya kadang orang ya justru ke arah situ gitu ya. Tapi ya bagaimana ya? Itu. Baik. Pemerintah setempat gitu ya, bisa sekota atau provinsi atau bahkan sampai ke pemerintah nasional gitu ya. Kalau ISMI kita adalah pelaku bisnis untuk membereskan masalah terkait dengan situasi kondisi keamanan. Ya kita harus bekerja dengan otorita yang memang ada di dalam kawasan tersebut gitu ya.